Nanas hanya menatap cengok Anthony yang sudah lelap di sampingnya. Nanas berdiri dari posisinya dan mengambil pijamannya dan berjalan ke kamar mandi. Ia membersihkan tubuhnya dan memakai kembali pakaiannya dan beranjak untuk kembali tidur. Nanas berjalan sedikit mengakang dikarenakan bagian sensitifnya sedikit sakit akibat permainan Anthony. Untung tampan. Andai enggak udah gue banting dari tadi. Nanas menggoyangkan pundaknya ke kiri dan ke kanan sejenak sebelum mengambil posisi untuk tidur. Maaf ya malaikat kalau kecoret, habisnya ntar dosa gue dicatat. Setelahnya Nanas tidur dengan wajah menghadap ke Anthony yang tertidur dengan posisi tengkurap. Bau alkohol tercium jelas dari mulutnya. Tubuh Anthony yang masih full naked tanpa busana dengan wajah tampan yang membuat Nanas semakin terpesona dibuatnya. Wajah mulus dengan bekas cukuran di sana dan teduh tertidur lelap membuat Nanas gemas karenanya. Dia tidak tahu nama Anthony, yang dia tahu Anthony baru saja menanamkan benih ke dalam tubuhnya. Puas memandang wajah Anthony, Nanas akhirnya tertidur di samping Anthony dengan posisi menatap wajah pria yang bahkan baru dia temui. Hah? Brooke? Nanas terjatuh dari ranjang dikarenakan tendangan dari Anthony. Nanas yang sebelumnya larut dalam mimpinya terbangun dalam keadaan linglung. Siapa sih yang ganggu tidur gue? Gak tahu apa gue tadi mimpi kekunci di toilet yang ada di Kapadokia. It's my dream, not her. Keluh Nanas mengusap keningnya yang terbentur di lantai. Kamu siapa? Tanya Anthony meringkuk di sudut ranjang. Ngapain kamu di kamar saya? Nanas memicingkan matanya memandang Anthony yang membuat Anthony panik. Kamar lo? Halo pak, bangun udah pagi nih kamar gue. Harusnya gue yang nanya kenapa om kemari, nyasar di sini. Mana om nganuin gue lagi, kan gue ketagihan. Lanjut Nanas, untung tampan. Hah? Kamu gak ngapa-ngapain saya kan? Tanya Anthony yang sadar bahwa dia sedang tidak berpakaian. Gak kok om, gue cewek baik-baik, justru om yang nganuin gue. Jawab Nanas santai. Lagi pula kan gue yang diperkaos sama om, kok om pula yang takut. Kamu gila ya? Teriak Anthony menyelimuti dirinya dengan selimut. Saya gak mungkin ngelakuin itu. Nanas melipat kedua tangannya kesal kemudian menatap Anthony tajam. Udah gak mau ngaku, playing victim lagi. Justru om yang ketagihan semalam, gaya apa itu? Nanas memijat keningnya pusing memikirkan apa kalimat yang pas untuk mendeskripsikan maksudnya. Gerakan TikTok itu yang kita lakukan semalam, gue lupa namanya. Hah, I see ubur-ubur. Maju mundur nyungsep gitu deh om intinya. Lanjut Nanas. Onti terperangah mendengar ucapan Nanas yang polos namun mengandung makna frontal. Wah, kamu gila sih. Kamu yang gila, gue yang gila, kamu yang gila. Balas Nana. Sorry om, ke bawah sama serius layangan potek. Saya gak mungkin. Kenapa gak mungkin om? Semalam kita udah berdua loh. One night stand, gak mau gitu one morning stand? Lumayan buat olahraga pagi, jawab Nanas cengengesan. Sementara Nanas sibuk cengengesan, Anthony segera mengambil baju dan celana kemudian memakainya. Berapapun yang kamu minta akan saya bayar, asal kamu mau melupakan kejadian tadi malam. Enak aja, gak semudah itu om. Benih om udah ada dalam diri gue, kalau gue hamil gimana? Tolak Nanas pada Anthony. Om kira buat anak gitu gampang apa? Bagian bawah gue sampai sakit karena rudal om semalam. Anthony mengacak-acak rambutnya, ia mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang ratusan ribu kemudian menyerahkannya ke Nanas. Ini karena ketidaksengajaan, jadi lupakan kejadian tadi malam. Kita hanya melakukan sekali, kamu gak bakal mungkin hamil. Setelah menyerahkan semua uang tersebut kepada Nanas, Anthony segera keluar dari kamar itu meninggalkan Nanas dengan tatapan cengok, seolah tidak terjadi apapun di antara mereka. Gila aja tuh orang, gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Bodoh amat lah kalau jodoh pun, mau cewek satu kabupaten yang dekatin dia tapi kalau tuh om jodoh gue, cewek sekabupaten itu bisa apa? Nanas berjalan pelan ke arah ranjang dikarenakan daerah sensitifnya yang masih sakit. Terasi sayang, cinta, Mike, I love you, lo di mana? Jemput gue di kamar sekarang, anak gue sakit banget gila. Ujar Nanas pada sambungan telepon. Gue udah di kampus, sorry bestie gue lupa ngejemput lo. OTW nih OTW, jawab Terasi merapikan tas dan buku-bukunya. Lo ngapain semalam? Nanti gue ceritain, mending lo kesini dah jemput gue. Jawab Nanas balik mematikan telepon itu sepihak. Setelah mematikan telepon itu, Nanas berjalan merapikan dirinya.
Untungnya dia membawa semua alat make upnya, tetapi rasa nyeri di bagian sensitifnya belum juga hilang yang membuat dia berjalan dengan cara mengakang. Keluh Nanas berjalan kembali ke ranjang setelah selesai merapikan dirinya. Baru sebentar duduk, sebuah benda membuat pikirannya melayang. Astaga, si Om tadi pakai baju sama celana tapi pakaian dalamnya ketinggalan. Buset, apa gue simpan aja kali ya? Lumayan buat bahan pelet. Nanas mengambil pakaian dalam tersebut dan di saat dia menunduk satu benda lagi membuat perhatiannya buyar. Kartu nama. Jadi nama si Om itu Anthony Gilbert Joe. Namanya terlalu kebarat-baratan untuk manusia lokal di negara ini. Pekerjaan arsitek. Pantas si Om bisa ngedeneh perasaan gue dengan wajah yang berstruktur batako. Rupanya arsitek toh. Pikir Nanas memasukkan pakaian dalam dan kartu nama Anthony ke tasnya. Pakaian dalamnya gak usah deh, kurang kerjaan banget gue. Nanas mengeluarkan pakaian dalam tersebut kemudian melipatnya dan menaruhnya ke nakas di samping ranjang. Beb, buka pintu. Teriak terasi dari luar yang membuat Nanas beranjak dari duduknya dan berjalan pelan membuka pintu. Yuk, lo bawa mobil kan? Tanya Nanas membuka pintu dan keluar dari kamar itu. Bawa gue sakit soalnya. Bentar, emang lo habis ngapain semalam? Tanya terasi curiga. Lo gak open BO kan? Plak, sebuah geplakan mentah dari Nanas mendarat mulus di wajah terasi. Enak aja. Semalam gue habis one night stand sama seseorang, dia cakep sih. What, kok bisa? Panjang ceritanya, nantilah gue ceritain lagi. Sekarang bawa gue pulang tapi digendong ya, gue susah jalan. Jawab Nanas melempar tasnya ke terasi. Terasi mengambil tas tersebut dan memakainya kemudian membungkukkan tubuhnya agar Nanas bisa naik ke punggungnya. Nyusahin banget sih lo, untuk bestie. Nanas terkekang kemudian naik ke punggung terasi. Terasi yang kewalahan memaksakan dirinya berdiri dan mulai berjalan turun ke lantai 1 untuk check out. Buset, lo berat amat woi. Anda menghina ataupun membahas berat badan wanita adalah 100% penghinaan. Jawab Nanas yang membuat Terasi bungkam. Setelah check out, Terasi kembali menggendong Nanas ke mobil dan segera masuk ke dalam mobil. Terasi melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang meninggalkan hotel tersebut. BTW, selamat ya, lo berhasil. Aston ini jadi milik lo, ujar Terasi yang membuat Nanas tersenyum bangga. Mau lo apain nih Aston? Nanas yang sibuk mengunyah cemilan yang ada di mobil itu terdiam sejenak. Jual aja lah. Gue gak salah dengar, mau lo jual? Tanya Terasi memastikan. Sayang banget lo. Gak apa-apa, lagi pula nanti bakal ada kegiatan bakti sosial, gue pengen berbuat baik aja. Hasil penjualan kita donasi sisanya ya buat clubbing, jawab Nanas cengengesan. Gue rasa malaikat juga bingung mau nyatat niat baik atau buruk lo, 50-50 antara dosa dan pahalanya, ujar Terasi. Lo mau gue antar kemana? Ke rumah lo aja dulu, gue gak mungkin pulang ke rumah sekarang. Takutnya nyokap bokap gue curiga sama cara jalan gue yang kayak kodok ngakang. Bisa dicoret dari kartu keluarga gue tuh, jawab Nanas pada Terasi. Terasi hanya memberikan jari dengan tanda oke kepada Nanas, kemudian melajukan mobilnya menuju kediamannya sendiri.